Bab 1902. Bertarung melawan Huorong. Erik, kamu bukan lawanku, malah melampiaskan kepada adikku. Apakah kamu tahu malu? Huorong mencibir. Jika benar-benar melampiaskan amarah, maka adikmu sudah mati sekarang. Erikin tampak dingin. Hanya mengembalikan saja. Seberapa banyak kamu menyakiti Finola, aku akan menyakiti adikmu sebanyak itu, kata Erikin dengan tenang. Huorong tidak memukul Finola Su dengan kejam dan Erikin juga tidak membunuh Huo Yue. Kalau tidak, jika Finola Su terluka parah, Huo Yue, kecuali jiwa, akan ditendang oleh dirinya sendiri. Huorong mengangkat alisnya dan mulutnya tersenyum bermain. Menarik. Aku tidak bisa menyangka kamu adalah orang yang suka membalas dendam. Tetapi aku juga ingin tahu bagaimana kamu berencana untuk membalasku setelah aku menghancurkan tubuhmu dan menyiksa jiwa dewamu. Takutnya kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Erikin menjawab dengan ringan. Huorong menanggapi dengan mencibir. Malam semakin pekat dan hanya dinginnya sinar bulan yang jatuh di langit. Di puncak gunung, angin dingin bertiup dengan rasa kehikmatan. Erikin dan Huorong berdiri di atas panggung emas. Aura terus mengembun. Semua orang merasakan sensasi dingin yang membuat rambut mereka bergetar. Mau tidak mau membuat mereka mundur karena hawa dingin. Kedua orang ini pasti telah membunuh orang, selain itu sangat banyak. Banyak orang terlihat serius. Aura semacam ini tidak meledakkan Reiki, tetapi napas yang keluar secara alami adalah energi jahat yang kuat, yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka berdua adalah dewa pembunuh sebelumnya. Pertempuran ini mungkin akan berdarah-darah. Erik, kamu harus berhati-hati memperhatikan jurus Huorong yang lain. Velao yang mengirimkan transmisi suara dengan ragu-ragu saat ini. Jurus lain. Erikin mengerutkan kening. Ya, meskipun Huorong adalah putra penguasa partai Jihuo, ada desas-desus di luar bahwa dia telah menghilang selama beberapa dekade dan mengunjungi beberapa keberadaan yang lebih kuat. Aku ragu selain jurus partai Jihuo, masih ada kartu AS lain. Baik, aku mengerti. Erikin mengangguk sedikit saat dia melangkah maju perlahan. Berdiri puluhan kaki dari Huorong. Orang-orang di sekitar mundur ke dalam lingkaran ratusan kaki jauhnya, meninggalkan ruang yang untuk mereka berdua. Waktu terbatas, aku juga malas berbasa-basi denganmu. Kalau ingin bertarung, langsung menyerang saja. Erikin berkata dengan tenang. Kamu sangat sombong, tetapi kamu akan segera tahu bahwa kekuatanmu tidak layak disebutkan di depanku. Huorong mencibir. Dia menggelengkan lehernya, dan napasnya terus terisi dan membaik. Di bawah Gunung Suci, pasukan es dan pasukan Dewa Angin juga melihat ke atas, menyaksikan adegan ini dengan gelisah di dalam hati mereka. Di luar tanah ekstrim, hal yang sama berlaku untuk penguasa Istana Es, Huo Zong, dan lainnya. Tak satu pun dari mereka bisa menghentikan pertempuran ini. Erikin dan Huorong, di bawah tangga langit, pasti akan menentukan kemenangan, bahkan hidup dan mati. Sosh. Dalam sekejap, Huorong bergerak. Reiki yang sudah siap meledak di seluruh tubuh, Huorong terbang, mengangkat tangannya untuk meredakan gelombang Reiki yang kuat, merobek kekosongan. Erikin tidak menunjukkan kelemahan apapun dan nyala api juga menyebar. Keduanya memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang api, jadi ketika mereka muncul, mereka langsung bertarung dengan api. Di udara, keduanya langsung bertarung ratusan kali dalam sekejap. Huorong memadatkan sumber energi menjadi serangkaian ular api. Erikin mengangkat tangannya, jurus telapak kaisar, dan teknik jari Raja Api terbang keluar untuk menyelesaikannya. Untuk sementara waktu, langit sangat merah, dan dipenuhi dengan warna merah yang menyilaukan. Dalam pertarungan antara Erikin dan Huorong, hati para kultivator naik turun, dan detak jantung mereka terus meningkat.
Pemanasan di sini juga sudah cukup. Dalam pertandingan, Huorong menamparkan api spiritual dari Eric Kin, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia menginjak api dan terbang keluar tiba-tiba. Dengan telapak api, dia menepuk ke arah Eric Kin. Merasakan kekuatan ini, Eric Kin terbang ke bawah, lalu mundur beberapa langkah. Rasakan lautan apiku yang bergejolak. Dengan keras, gelombang api meledak ke langit. Huorong berteriak, dan Reiki yang luar biasa berubah menjadi lautan api yang tebal, langsung menelan dan menutupi Eric Kin. Gelombang panas yang hebat ini memenuhi sekeliling dan langsung melesat ke langit. Semua orang dalam radius ratusan meter merasa kulit mereka terbakar dan tubuh mereka tersengat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat perisai dan mundur lagi dengan takjub. Seluruh platform emas diberikan kepada Eric Kin dan Huorong. Kekuatan yang luar biasa. Apakah ini kekuatan Huorong yang sebenarnya sebagai orang nomor 1 di Liga Pahlawan Es dan Salju? Seseorang menutupi cahaya dengan tangan dan berkata dengan agak khawatir. Mereka merasa bahwa telapak tangan Huorong yang tampaknya asal dilayangkan sudah seperti malapetaka bagi mereka. Tidak ada yang mengira bahwa Huorong, yang menggunakan seluruh kekuatannya akan sangat menakutkan. Dibandingkan dengan Hendishi atau Nikoshi dan yang lainnya, rasanya itu bukan berada di level yang sama. Kalau begitu Eric Kin hanya fase transendensi saja, apakah bisa benar-benar menahannya? Banyak kultivator penasaran. Pertempuran yang telah lama ditunggu-tunggu, bukan akan selesai hanya dengan satu jurus dari Huorong, kan? Hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui apa yang terjadi dengan bencana petir yang terus-menerus dilakukan Eric Kin. Atau, sedikit meragukannya. Lagi pula, meskipun fakta bahwa Eric Kin terus menobrak fase penilaian beberapa hari yang lalu, itu tetap menyebabkan sedikit diskusi. Tetapi daerah di tempat itu adalah kultivator di dalam kediaman yang mulia. Sebenarnya banyak kultivator di daerah ini juga sulit percaya. Bukannya meragukan kemampuan Eric Kin, tapi siapapun tidak melihat orang fase penilaian dan hanya karena satu tempat sudah langsung menetapkan Eric Kin, rasanya sedikit bias. Apalagi malapetaka guntur ini berlangsung 9 kali. Eric Kin ini adalah kultivator fase transendensi level 5, bahkan jika keberuntungannya begitu besar, benar-benar terus menembus fase penilaian, tapi mencapai puncak fase transendensi juga hanya mengalami 4 kali malapetaka guntur. Bagaimana mungkin 9 kali? Karena 2 poin ini, banyak orang di area rumah yang mulia menjadi skeptis. Belum lagi beberapa orang yang belum menjelajahi daerah ini, termasuk Vinola Su dan Vela Ouyang, mereka bahkan tidak tahu situasi di sini. Sedangkan Huorong, Huo Yue, dan lainnya, karena mereka terus berlatih di kediaman yang mulia, sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Jika tidak, Huo Yue mungkin tidak akan mengatur agar Tan Lin dan yang lainnya mati dan hampir akan mencelakai diri sendiri. Di platform emas, nyala api yang mendidih membubung ke langit. Huorong tanpa ekspresi, melayang di atas api, matanya tertuju pada area di dalam api. Terdengar suara shoot. Sosok Eric Kin terbang tiba-tiba, dan nyala api jatuh, tidak meninggalkan sedikit pun jejak di tubuhnya. Setelah terbang, tinju emas menerangi dunia. 100 Battle Spoon. Eric Kin telah mempelajari bagaimana mengintegrasikan jurus tinju sage dengan 100 Battle Spoon hari ini. Lagi pula, ada banyak kesamaan di antara keduanya. Setelah periode latihan, Eric Kin juga mampu menggabungkan dua ilmu sihir yang berbeda. 100 Battle Spoon digunakan dan tinju emas ditumpangkan 8.000 kali, langit penuh dengan bayangan tinju yang dipukul oleh Eric Kin. Boom, boom, boom. Tinju yang menakjubkan terbang keluar, seperti hujan meteor yang mekar besar, menabrak Huorong. Trik kecil. Huorong tampak menghina, tidak menghindar,
tetapi melangkah keluar dalam kehampaan. Mengangkat satu tangan, lautan api di bawah kakinya tiba-tiba jatuh seperti air laut, mengembun menjadi perisai api besar di depannya. Bersambung.